Bertemu kembali dengan saya di Inspirasi 70 Channel, khusus pembelajaran fisika. Pada kesempatan ini, pembelajaran kita adalah dari fisika kelas 12 dengan topik pembahasan mengenai pengantar kecepatan relativitas. Baik, pembelajaran kita ini akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita akan awali dari definisi kecepatan relativitas. Kecepatan relativitas adalah kecepatan yang diukur dari perspektif pengamat yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Berikutnya, pemahaman tentang kecepatan relativitas. Kecepatan relativitas penting untuk memahami fenomena seperti gerakan objek pada kecepatan tinggi, efek gravitasi terhadap waktu, dan perjalanan ruang angkasa. Selanjutnya, perbedaan kecepatan absolut dengan kecepatan relativitas. Kecepatan absolut adalah pengukuran kecepatan yang tidak bergantung pada pengamat, sedangkan kecepatan relativitas tergantung pada pengamat dan objek yang diamati. Berikutnya kita perhatikan perbedaan kecepatan relativitas dengan kecepatan biasa. Pertama, kenapa kecepatan biasa tidak bisa menjelaskan fenomena di kecepatan tinggi? Yaitu karena kecepatan biasa berbasis pada hukum Newton yang tidak dapat menjelaskan perilaku objek yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Yang kedua, keterbatasan hukum gerak Newton pada kecepatan relativitas. Hukum gerak Newton tidak dapat diterapkan pada situasi di mana kecepatan mendekati kecepatan cahaya, karena hukum Newton tidak mempertimbangkan efek relativitas. Dan yang ketiga adalah pentingnya memahami kecepatan relativitas untuk teknologi modern. Banyak teknologi modern sekarang ini seperti GPS dan komunikasi satelit lainnya bergantung pada pemahaman mengenai kecepatan relativitas untuk operasional yang tepat atau presisi. Berikutnya adalah perbedaan hukum Newton dengan teori Einstein. Kita perhatikan yang pertama adalah mengenai hukum Newton. Newton berasumsi bahwa gravitasi dirasakan di mana-mana di alam semesta secara instan. Dengan kata lain, bahwa gravitasi bergerak dengan kecepatan tak terbatas. Dalam hal ini, kecepatan dapat sama atau lebih besar dari kecepatan cahaya. Sedangkan menurut teori Einstein menggabungkan batas kecepatan kosmik, yaitu kecepatan cahaya, sehingga tidak ada kecepatan apapun yang memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Selanjutnya kita perhatikan mengenai teori relativitas Einstein. Penjelasan singkat. Teori relativitas terdiri dari dua bagian utama, yaitu relativitas khusus yang membahas objek yang bergerak dengan kecepatan konstan dan relativitas umum yang memperluas konsep ini dengan memperhitungkan gravitasi. Berikutnya, dua konsep utama yaitu relativitas khusus dan umum. Relativitas khusus menjelaskan pada kecepatan tinggi, sedangkan relativitas umum menjelaskan bagaimana gravitasi mempengaruhi ruang dan waktu. Selanjutnya, konsep waktu dan ruang dalam relativitas. Dalam relativitas, waktu dan ruang tidak terpisah keduanya, membentuk ruang waktu yang dipengaruhi oleh kecepatan dan gravitasi. Berikutnya kita perhatikan postulat Einstein tentang relativitas. Ada dua postulat Einstein tentang relativitas ini. Kita perhatikan, Einstein menyatakan bahwa postulat yang pertama, hukum fisika memiliki bentuk yang sama di semua kerangka acuan inersia. Dan hukum yang pertama ini adalah merupakan prinsip dari relativitas.
Sedangkan postulat Einstein yang kedua menyatakan kecepatan cahaya di ruang hampa adalah sama untuk semua pengamat, terlepas atau tidak dipengaruhi dari gerakan relatif sumber cahaya dan pengamat. Berikutnya, dampak dari postulat Einstein. Ini ada 3 dampak. Dampak yang pertama, tidak ada benda atau partikel yang bergerak sama atau lebih cepat dari cahaya. Dampak yang kedua, segala pengukuran peristiwa relativitas harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Dampak yang ketiga adalah waktu, ruang, dan massa adalah relatif terhadap pengamat yang mengamatinya. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana rumus kecepatan relativitas. Persamaan atau rumus kecepatan relativitas dirumuskan dengan V aksen sama dengan U ditambah V dibagi 1 ditambah dalam kurung U dikali V dibagi dengan C kuadrat. Rumus ini digunakan untuk menghitung kecepatan relatif antara dua objek yang bergerak satu sama lain. Selanjutnya penjelasan dari rumus ini yaitu penjelasan variabel di mana V aksen adalah kecepatan relatif yang dicari, sedangkan V dan U kecepatan objek dan C adalah kecepatan cahaya, di mana kecepatan cahaya C besarnya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya, penerapan rumus dalam situasi nyata. Penerapan rumus ini dapat dilihat dalam situasi nyata seperti pengukuran kecepatan pesawat luar angkasa terhadap bumi. Berikutnya kita perhatikan beberapa contoh kasus kecepatan relativitas. Kasus yang pertama adalah mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Sebuah mobil yang bergerak cepat akan memiliki kecepatan tertentu yang berbeda jika diukur oleh seseorang yang berdiri di pinggir jalan atau disebut dengan pengamat yang diam dan seseorang yang berada di dalam mobil. Yang kedua adalah peran pengamat dalam mengukur kecepatan. Pengamat yang bergerak dan yang tidak bergerak akan memiliki hasil pengukuran yang berbeda, menunjukkan bahwa kecepatan adalah bersifat relativitas. Sedangkan contoh kasus yang ketiga adalah studi tentang partikel yang mendekati kecepatan cahaya. Eksperimen dengan partikel-partikel subatom yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan menghasilkan data yang menunjukkan efek dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini mengenai pengantar teori relativitas, dan pada kesempatan kita selanjutnya kita akan membahas soal-soal tentang kecepatan relativitas untuk kelas 12 semester 2. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya dan tetap bersemangat.